Kalau di awal video aku memperlihatkan pemandangan seperti ini, berarti kita lagi keluar kandang alias mode ngekor. Hai, kali ini temani perjalanan kami dari Banjarmasin ke Batu Licin yang menempuh jarak sekitar 5-6 jam lamanya. Sebelum berangkat, kita harus mengurus si bayi ganteng ini menggunakan kaos kaki dan titernya. Dan di sebelahnya ada Pak Bos yang lagi susun-susun barang. Dan ya emang barangnya sebanyak itu. Karena kita punya anak bayi, jadi mohon dimaklumi. Dan di sini aku menggunakan panini, di mana ini adalah jimat dari nenek moyang kami yang dipercaya ditakuti oleh makhluk menyeramkan itu. Nah, ini kita udah di dalam mobil dan si bayinya kita simpan di belakang untuk ngetes apakah dia nyaman ataukah tidak. Dan ternyata dia nyaman atau nyaman sekali di belakang. Sementara si bayi di belakang, sebentar aku perbaiki dulu jilbab yang tidak disetrika ini. Astaga, ternyata seberantakan itu. Karena kasihan juga dia di belakang sendiri, jadi aku gendong dia supaya bisa melihat pemandangan cantik ini. Karena pemandangan seperti ini sangat jarang kami melihatnya. Ayo Paras, kita foto-foto di sini. Kayaknya mama cantik di sini sedikit deh. Ayo, magaya sedikit. Aduh, Paras mah tidak mau senyum. Kayaknya malah mau menikmati perjalanannya ini dengan melihat-lihat apa ini semua, apa itu? Ini apa? Dan tiba-tibanya kita sudah ternyata ada di jalan raya besar. Dan ini malahan kita mau melewati Tugu, apa ini namanya? Tugu Liang Anggang kalau tidak salah namanya, yang ada di Banjarbaru. Selanjutnya kita ini sudah lewati Tugu Bundaran Bati-Bati yang sudah ada di daerah Peleihari. Sebentar, kita skip perjalanannya. Lihat, si bayi ini tertidur nyenyak di belakang sendirian. Masya Allah, tabarakallah. Dengan membuka lebar keteknya. Kita udah masuk di jembatan ini, tapi saya tidak tahu nama jembatannya. Tapi ini masih daerah Peleihari. Nah, di sini kita sudah masuk di daerah perkantoran. Ini kayaknya masih di daerah Peleihari. Dulu saya bingung kenapa dinamakan daerah perkantoran. Ternyata di sini memang daerah yang khusus tempat kantor-kantor pemerintahan di daerah tersebut. Wow, keren ya. Coba di daerah-daerah semua begitu. Pasti rapi, tapi kan tidak mungkin mau disusun ulang seperti ini, kan ribet, tidak mungkin. Dan Masya Allah, ternyata anak bayiku ini sudah bangun tanpa drama-drama apapun.
ampun, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau daerah ini saya tidak tahu nama daerahnya apa, tapi intinya daerah ini memiliki banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan kelapa sawit. Dan lihat, kita di belakang tiba-tiba tidur karena tadi Pak Bos harus mampir Zoom meeting dan lama sekali, sekitar 1 jam. Jadi kita manfaatkan untuk rebahan. Ini aku sudah pindah kembali ke depan dan ternyata kita sudah ada di daerah Tanah Bumbu. Di daerah ini kita disegarkan dengan pemandangan yang cantik ini, pinggir pantai dengan Masjid Agungnya. Wow, cantik deh. Kalau kita sudah melewati jembatan ini berarti daerah Batu Licin sudah sedekat itu, ataukah ini udah Batu Licin? Aduh, tidak tahu juga aku. Nah, di sini sudah ada tulisan Tanah Bumbu yang menandakan perjalanan kita sudah sedekat itu. Nah, ini kita lewati jembatan lagi dan memang si Kalsel ini memang punya jembatan sebanyak itu. Karena memang dijuluki daerah 1000 sungai kalau tidak salah. Ini jembatan terakhir yang kita lewati yang menandakan kalau tujuan kita sudah dekat, sedekat-dekatnya dan paling dekat, serius. Karena memang ini sudah daerah Batu Licin. Dan akhirnya sudah sampai juga kita ke tujuan. Terima kasih sudah menonton. Bye.